makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri. Ini dinilai sombong dan juga dibilang ini kebiasaan setan, tanda kutip ya. Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Kali ini gue mau bahas tentang orang kidal. Kamu pernah gak sih ngeliat orang kidal? Pernah lah ya, mungkin di lingkungan kamu, saudara kamu, atau teman kamu, atau jangan-jangan kamu sendiri yang kidal ya kan. Orang kidal itu siapa sih? Ya pasti sudah pada tahu lah ya, orang kidal ini adalah orang yang aktivitasnya itu cenderung untuk gunain tangan kiri. Jadi dia ngerasa tangan kirinya ini lebih kuat, lebih comfort dia untuk ngapa-ngapain itu pakai tangan kirinya. Kalau dari penelitian, ini 10-12% manusia itu adalah orang kidal dan mayoritas adalah laki-laki. Kenapa sih orang bisa jadi kidal? Ya ini bukan pilihan. Jadi orang kidal ini adalah faktor genetik atau keturunan. Kalau dari ilmu kedokterannya, orang kidal ini sejak di kandungan sekitar usia 8 bulan, ini kan bayi sudah mulai gerakin tangan nih. Nah, kecenderungan bayi yang gunain tangan kiri lebih aktif pada saat di kandungan sekitar 8 bulan ini, inilah cikal bakal dia jadi kidal. Jadi kidal ini asalnya dari saraf sumsum tulang belakang pada saat di dalam kandungan. Banyak sih orang-orang hebat di dunia ini ternyata dia orang kidal. Kayak ada 3 mantan presiden Amerika Serikat, George W. Bush, Bill Clinton, dan juga Barack Obama. Ini juga orang kidal. Public figure lainnya juga banyak sih kayak Bill Gates, terus Leonardo da Vinci, terus pemain bola Lionel Messi, Diego Maradona, dan juga masih banyak lagi deh orang-orang hebat yang ternyata dia itu orang kidal. Sebenarnya banyak sih mitos-mitos tentang orang kidal, cuman kayak yang berupa hal-hal negatif tuh nggak ada dasarnya gitu. Jadi ya cuma mitos lah, nggak ada bukti ilmiahnya. Nah di sini gue mau bahas tentang yang bagus-bagus aja deh, karena memang banyak banget kelebihan dari orang kidal. Yuk kita sharing. Pertama, orang kidal ini punya otak lebih cerdas dari orang yang nggak kidal. Jadi ada penelitian di Jepang, itu ada ribuan siswa, itu diteliti, ada yang orang kidal, ada yang orang enggak. Nah, mereka ini dikasih ujian. Nah, dari penelitian itu didapatkan hasil bahwa mayoritas yang bisa ngerjain soal-soal sulit ini adalah orang kidal. Jadi kesimpulan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terhadap orang kidal dan orang yang nggak kidal, ini didapatin bahwa orang kidal ini lebih bisa untuk mecahin masalah dibanding orang yang nggak kidal. Orang nggak kidal kan cenderung gunain otak kiri, sedangkan orang yang kidal ini cenderung untuk gunain otak kanan. Tapi aktualnya di kehidupan, orang kidal ini justru dipaksa juga untuk ngerjain pakai tangan kanan. Makanya orang kidal ini biasanya lebih pintar dan punya penalaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang nggak kidal. Berikutnya, orang kidal ini multitasking. Orang kidal biasanya ini lebih bisa untuk memanage sesuatu, terus menentukan skala prioritas. Dan orang kidal ini bisa melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Bisa melakukan troubleshooting dengan cepat, dan juga biasanya mereka ini nggak panikan. Karena memang ya dari kecil udah terbiasa mereka ini gunain tangan kanan kiri ya kan. Berikutnya, orang kidal ini biasanya daya ingatnya kuat banget. Orang kidal ini biasanya dia tetap ingat kejadian yang udah lama, terus tanggalnya, tempatnya. Misalnya orang kidal ini pernah dulunya ikut acara apa gitu. Nah, dia tuh biasanya masih inget loh siapa-siapa yang datang, terus pakai baju apa aja tuh orang-orang. Dan juga malah kadang-kadang nih dia masih inget loh omongan kamu atau omongan siapa gitu yang pernah ngomong sama dia. Apalagi omongan itu negatif, itu nyangkut banget tuh di pikiran dia. Karena orangnya pengingat dia ini. Istilahnya orang kidal ini ngerekam banget nih memori-memori atau kejadian-kejadian yang pernah mereka alamin. Tapi pengingat belum tentu pendendam ya. Karena pengingat ini kan beda dengan dendam. Kalau pengingat ini kan dia belajar dari pengalaman nih. Misalnya pengalaman gak enak. Jadi dia belajar dari pengalaman itu biar dia nggak kena lagi. Biar dia nggak ngalamin lagi. Beda kalau dengan yang pendendam. Kalau pendendam ini kan berusaha untuk ngebales gitu kan. Selain punya daya ingat yang kuat, ini orang kidal ini punya imajinasi yang kuat juga. Makanya orang kidal ini biasanya berbakat untuk jadi pelukis, seniman, karena mereka ini lebih kreatif dibandingkan dengan orang yang gak kidal.
Berikutnya, orang kidal ini lebih bisa ngontrol diri. Jadi ada penelitian, sampelnya itu anak-anak yang kidal dan anak-anak yang gak kidal. Nah, di penelitian itu, anak-anak yang gak ngerti apa-apa ini dikasih challenge. Jadi mereka ini dikasih makanan marshmallow gitu. Tapi mereka belum boleh makan sebelum dikasih aba-aba untuk makan. Nah, dari hasil penelitian itu, anak-anak yang kidal ini lebih bisa kontrol diri. Dan hasilnya, mayoritas orang-orang kidal ini, dia ngikutin aturan, nggak mau makan itu sebelum dikasih aba-aba. Beda dengan orang yang nggak kidal, ini langsung makan aja. Dari penelitian itu ya disimpulkan bahwa orang kidal ini lebih bisa ngontrol diri. Walaupun orang kidal ini biasanya gunain tangan kiri, cuman untuk hal-hal yang ringan dan juga nggak butuh tenaga besar, itu bisa dia membiasakan menggunakan tangan kanan. Misalnya untuk menulis, untuk makan, minum. Tapi kalau untuk makan, minum memang mutlak harus belajar tangan kanan ya. Kalau di Islam kan diharuskan untuk makan dan minum itu tangan kanan. Karena kalau bagi Muslim ini makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri, ini dinilai sombong dan juga dibilang ini kebiasaan setan, tanda kutip ya. Kecuali memang ada hal-hal yang memang udah takdir, istilahnya itu ada uzur syar'i gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita intervensi. Misalnya mohon maaf, misalnya dari lahir tangan kanannya nggak bisa normal, jadi mau nggak mau harus menggunakan tangan kiri. Nah, itu baru diperbolehkan dalam Islam. So, kalau nggak ada alasan khusus itu, orang kidal tetaplah bisa belajar pakai tangan kanan, terutama untuk makan, minum, atau yang diharuskan oleh agama, oleh etika, manner, atau sopan santun, ya kan? See ya!